pertama yaitu polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction atau yang biasa kita kenal dengan PCR merupakan suatu teknik yang memperbanyak bagian tertentu atau fragmen tertentu dari DNA dengan bantuan enzim melalui siklus pemanasan dan pendinginan secara berulang. Biasanya PCR ini bisa dibilang sebagai mesin fotokopi DNA sehingga dihasilkan banyak salinan DNA identik dalam waktu yang singkat. Untuk melakukan PCR ini maka diperlukan komponen-komponen PCR yaitu DNA template berupa DNA asli yang akan digandakan, sepasang primer yaitu potongan pendek DNA yang dibuat di laboratorium yang akan menempel pada DNA target sebagai titik awal untuk membuat salinan, kemudian enzim DNA polimerase yaitu Taq polimerase, DNTP, buffer, MgCl2 dan air bebas nuklease. Semua komponen tersebut kemudian akan dicampurkan dan dimasukkan ke dalam tabung PCR, di mana tabung ini kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin PCR atau thermocycle, yang mana dalam mesin ini akan terjadi 3 tahapan utama, yaitu tahap denaturasi, tahap annealing, dan tahap elongasi. Pada tahap denaturasi, suhu akan dinaikkan hingga 95 derajat Celcius sehingga untaian ganda DNA akan terpisah menjadi untaian tunggal. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap annealing, di mana suhu akan diturunkan hingga 55 derajat Celcius dan primer akan menempel pada DNA target dan akan membatasi urutan DNA target yang akan disalin. Kemudian pada tahap elongasi, suhu akan dinaikkan lagi hingga suhu 72 derajat Celcius, di mana pada tahap ini enzim Taq polimerase akan menempel pada primer dan akan menambahkan DNTP lalu membentuk untaian baru. Untuk aplikasi PCR sendiri yaitu untuk memperbanyak DNA sehingga cukup untuk dianalisis. Penerapannya misalnya pada bidang forensik untuk memperbanyak materi genetik dari sumber yang tidak diketahui di TKP untuk dibandingkan dengan DNA tersangka. Kemudian dalam pertanian yaitu misalnya pada permuliaan tanaman sehingga sifat-sifat yang diinginkan itu akan digabungkan untuk dapat dikloning. Kemudian pada bidang kedokteran misalnya dalam ujian genetik, pelacakan mutasi, misalnya mutasi kanker, lalu untuk mendiagnosis virus atau patogen yang akan menyebabkan penyakit. Contohnya yaitu COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan molekul yang bermuatan menggunakan medan listrik. Adapun prinsip dari elektroforesis ini adalah DNA yang bermuatan negatif akibat fosfat ketika diberi tegangan listrik, maka DNA akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan positif. Kecepatan perpindahan ditentukan oleh ukuran molekul, di mana fragmen DNA yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan fragmen yang lebih panjang. Adapun komponen elektroforesis seperti pada slide ini, alat ini terdiri dari yang pertama power supply untuk memberikan arus listrik. Arus ini dialirkan ke dalam gel box yang berisi agarose gel dan larutan buffer serta 2 elektroda yaitu katoda negatif dan anoda positif. Yang kedua, pada bagian atas gel terdapat sumur atau wells untuk tempat sampel DNA dimasukkan. Adapun komponen utama dalam elektroforesis yang pertama, gel agarose adalah medium tempat DNA berjalan. Yang kedua, larutan buffer untuk menjaga kestabilan pH dan mengantarkan arus listrik. Dan yang ketiga, loading die yang digunakan untuk memberikan berat massa dan memperhatikan gerakan DNA sampel. Dan yang terakhir, pewarna etidium bromida yang berfungsi mengikat DNA dan membuatnya berfluoresensi di bawah sinar UV, sehingga pita DNA tersebut bisa kita lihat. Tahapan dalam proses elektroforesis yaitu pertama, membuat gel agarose dengan memanaskan larutan agarose dan masukkan dalam cetakan dengan kam. Untuk membuat lubang-lubang kecil seperti sumur, setelah gelnya keras, itu diletakkan di wadah khusus, lalu dituang larutan buffer. Gel ini akan menjadi media pergerakan DNA. Selanjutnya masukkan sampel DNA-nya, lalu dicampurkan dengan loading dye dan diberi pewarna misalnya etidium bromide untuk membuatnya berfluoresensi di bawah sinar UV. Sedangkan di sumur lain dimasukkan juga DNA leader atau DNA dengan ukuran yang sudah diketahui untuk menjadi patokan atau pembanding. Kemudian dinyalakan arus listriknya. Karena DNA bermuatan negatif, ketika dialiri arus listrik dengan fragmen mulai bergerak ke kutub positif. Fragmen akan terpisah berdasarkan ukurannya saat bergerak melalui pori-pori gel. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat, sedangkan yang lebih besar bergerak lebih lama. Pola pita DNA yang terbentuk kemudian dapat dianalisis untuk menentukan ukuran fragmennya. Dilihat pada gambar berikut menunjukkan hasil tes DNA yang dipisahkan di mana DNA leader sebagai patokan ukuran fragmen DNA. Misalnya ukuran DNA sampelnya ditunjukkan oleh pita ukuran 765 pasangan basah, 880 dan 1002 pasangan basah. Selanjutnya yaitu sequencing DNA. Sequencing DNA adalah teknik untuk menentukan urutan nukleotida dalam suatu fragmen DNA. Salah satu metodenya yaitu metode Sanger. Metode ini menggunakan tabung reaksi. DNA target diperbanyak lalu disintesis dengan DNA polimerase. Metode ini menggunakan nukleotida spesifik yang telah dimodifikasi yaitu DDNTP yang kehilangan oksigen pada titik aksen, sehingga kehilangan oksigen pada DDNTP ini membuat proses pembentukan rantai DNA itu terhenti. Setiap fragmen itu dibaca mulai dari yang terpendek hingga ukurannya terpanjang menghasilkan basa DNA.
Hasil dari metode Sanger yaitu urutan massa DNA dan kromatogram, yaitu grafik yang menunjukkan sinar fluoresen dari setiap basa. Aplikasi dari DNA sequencing itu untuk mengetahui urutan gen suatu organisme, menemukan mutasi pada gen penyebab penyakit, menentukan jenis organisme dengan membaca DNA-nya dalam forensik dan kriminalistik, serta rekayasa genetika. Nah, selanjutnya ada next generation sequencing, yang dimana merupakan teknologi modern dalam menganalisis genom yang mampu menghasilkan data urutan DNA dengan jumlah yang besar secara cepat dan efisien. Nah, pada next generation sequencing ini juga dapat menganalisis genom dalam jumlah yang besar, tapi dengan biaya yang lebih murah, karena dia dapat menyediakan 1 miliar short reads dalam satu sesi instrumen saja. Nah, pada next generation sequencing ini juga dapat dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu long read sequencing dan juga short read sequencing. Untuk yang pertama itu ada long read sequencing, yang dimana dapat mengurutkan fragmen DNA itu lebih dari 10 kilobase. Dan salah satu brand yang menggunakan teknologi ini yaitu PacBio, seperti yang ditampilkan pada gambar. Nah, dari kemampuan long read ini yaitu dapat mengurutkan fragmen DNA yang sangat panjang secara langsung, sehingga dapat mengidentifikasi variasi struktural yang kompleks dan region pengulangan dalam genom. Salah satu kelemahan dari teknologi ini yaitu akurasinya sangat rendah. Nah, namun sebaliknya pada short read sequencing itu pengurutan fragmen DNA-nya lebih pendek, bahkan berkisaran 150 hingga 300 pasangan basa. Salah satu brand yang menggunakan teknologi ini adalah Illumina. Short read sequencing ini memiliki keterbatasan dalam pengurutan fragmen yang panjang dan juga mengidentifikasi variasi struktural yang kompleks. Nah, tetapi pada penelitian genetik banyak yang menggunakan teknologi ini dikarenakan salah satu brand yang sangat terkenal pada teknologi ini adalah yaitu Illumina, itu memiliki akurasi yang sangat tinggi, bahkan kesalahan itu serendah 0,1%.